Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua podcast ngobrol bareng Atit. Tenenet. Yai. Intronya tuh. Intronya dikit aja, tipis-tipis. Sama Rio Malhotra. Ya, betul. Kemarin kan sudah dibahas tuh di video sebelumnya. Pelari gawang itu bisa lari sprint atau enggak? Nah, kan itu yang mau dibahas nih. Ya, mau ini langsung jawab nih. Boleh langsung jawab lah. Selalu aja kita. Ya, pada dasarnya kan gawang nih. pada dasarnya seluruh atlet itu bisa sprint. Oh, bisa sprint. Nah, tapi kadar kecepatannya itu berbeda-beda. Sesuai dengan spesialis masing-masing. Tapi orang pelari gawang bisa sprint. Bisa dong. Tapi orang sprint belum tentu bisa Gawang. lari gawang. Oh, gitu. Oke. Rio Malhotra. Rio Malhotra itu boleh dijabarkan biodata asal muasal nama siapa gitu, nama asli gitu. Dan Ya, perkenalkan. monggo. Nama saya Rio Malhotra. Saya asal Sumatera Selatan. Kegiatan saya sehari-hari menjadi seorang atlet dan dan cita-cita saya sudah tercapai dalam suatu profesi, yaitu menjadi seorang militer. Wih. Sampai sekarang masih aktif. Biodatanya apa lagi? Oh, sudah cukup ya. Sudah cukup. Oke. Tapi kalau jadi atlet kan sekarang nih Bapak Rio sekarang jadi anggota militer nih. Di mana nih kalau boleh tahu? Oh, saya dinas di Kesatuan Pas Pampres. Oh, di Pas Pampres. Wih. Keren ya, Iya. ngawal presiden gitu-gitu ya. Ya, mengikuti kegiatan kepala negara. Oh iya. Tapi kalau jadi anggota militer bisa nggak sih jadi atlet? Sebenarnya bisa dikasih kebebasan atau bagaimana gitu, apa terikat gitu? Oh, tentunya sekarang kita sudah modern, Pak. Oh, Kita udah modern. Oh iya, jadi nggak terkekang gitu ya sebenarnya. Ya, karena sekarang ini masa damai. Oh, masa damai. Jadi setiap prajurit yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata atau istilahnya mempunyai kemampuan di bidang lain, sekarang itu diizinkan atau diberi izin untuk latihan dengan luas guna meningkatkan kemampuan dia di bidang spesialisasi yang dia lakukan. Jadi buat kawan-kawan nih yang di luar sana yang masih jadi atlet, pengen jadi militer tapi ikut militer gitu ya. Tapi masih tetap pengen jadi atlet gitu, berarti masih bisa ya? Iya dong, masih bisa. Masih bisa. Gitu. Berarti mantap juga ya. Berarti ya buat kawan-kawan yang pengen jadi kayak Rio, gimana nih caranya? Jangan pengen jadi kayak aku. Oh, jangan kayak aku ya. Saya pengen. Aku cuma satu. Oh iya, jangan Nggak satu bisa. aja ya. Oke. Terus sebelum jadi atlet nih, pengalamannya dulu apa gitu? Sebelum sejarahnya jadi atlet nih. Sebelum sejarah jadi atlet ya normal sih, kayak orang-orang biasa, sekolah gitu kan. Habis itu mungkin ikut bantu orang tua. Habis itu ada kegiatan aktivitas yang agak-agak nakal, misal main ke sawah, mancing ikan, nangkep ikan di sawah, pulang-pulang digebukin. Sedih banget tuh Habis kayaknya. itu karena di Sumsel itu makanan khasnya pempek, jadi saya juga pernah jualan pempek. Oh, jualan pempek. Ya gitu-gitu Pak. Berarti ceritanya tuh Normal atlet. aja. Normal gitu ya. Tapi dulu sekolahnya di SMP SMA-nya sekolah umum apa sekolah atlet gitu? Kalau SD saya sekolah umum sih, tapi negeri. Terus SMP SMA-nya saya di sekolah olahraga. Sekolah Sriwijaya di Sumatera Selatan, di Palembang. Sekolah olahraga di Sriwijaya. negeri Sriwijaya. Wih, mantap. Tuh kalau mau jadi sekolah atlet di Sumatera Selatan ada sekolah olahraga Sriwijaya. Sekolah olahraga negeri Sriwijaya. Oh, sekolah olahraga negeri Sriwijaya tuh. Daftar sana kalau mau jadi atlet kayak Bang Rio. Wah, mantap. Ya besok aja. Terus selama jadi atlet pernah kemana aja? Asik.
Kayaknya bukan kemana aja dulu sebelumnya. Pernah juara apa aja gitu? Atau pernah mengikuti kejuaraan apa nih? Kayaknya perlu dikulik dulu. Kalau ikut kejuaraannya banyak ya. Oh, banyak. Sebenarnya itu kalau kita sekedar mengikuti kejuaraan itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh pelatih dan pengurus. Oh ya, ada dia. Oke. Ulangi lagi. Iya, lupa jadi. Inian kalau jadi pernah ikut kejuaraan apa aja selama jadi atlet? Oh iya, sampai situ tadi lupa bos. Kalau kayaknya tadi ya. Soal kejuaraan itu sebenarnya itu cuma sekedar kesempatan dari seorang pelatih dan dari pengurus. Mau kemanapun kejuaraannya, yaitu cuma hanya sekedar kesempatan yang diberikan oleh pelatih. Mau itu kejuaraan di planet, mau di galaksi mana, bintang mana, itu hanya kesempatan. Oh, kesempatan ya. Jadi yang paling berkesan dalam suatu kejuaraan itu adalah yang dilihat adalah peningkatan prestasi pribadi dari seorang atlet gitu. Jadi pernah ikut kemana? Ikut kejuaraan apa aja nih akhirnya nih? Gitu. Kalau dikulik dikit nih kayaknya. Paling diukur dari level ya, dari standar dari kabupaten dulu lah ya. Apa dari atas dulu ke bawah nih? Kalau enaknya dari bawah dulu deh. Kalau piramid kan dari bawah. Oh iya, dari bawah dulu. Berarti dari Porseni SD. Oh, Porseni SD. Popda. Ya. Popda ya kan. Porda atau Porprov. Ya. Kemarin dari kasih tahu tuh Porda atau Porprov tuh. Terus kejuaraan nasional remaja. Oh, kejurnas remaja. Kejurnas junior. Popnas. Apa itu Popnas tuh? Bukan olahraga pelajaran nasional. Oh iya, hebat, masih jago. Acting nih presenter. Iya, mantap ya. Popnas, kejurnas senior. Oh, kejurnas senior. Habis itu kejuaraan open seperti Bubble Open, Jabar Open, Jatim Open, Panglima Open. Habis itu Pomnas, bukan olahraga pelajaran nasional. Habis itu PON. Bikin 2 aja. Habis itu apa lagi nih? Asian University Games. Ini udah nasional dulu bang. Dari nasional dulu. Udah mentok nasional. Udah PON berarti. Oh PON. Oh ya. Rio adalah seorang pelari gawang pemegang rekor remaja senior. Remaja? Junior senior. Oh, junior senior. Wih, 2 bosku. Jadi kalau rekor senior itu bukan rekor senior namanya, Pak. Apa namanya? Rekor nasional. Rekor nasional itu. Itu kalau misal disebutkan rekor senior itu menurunkan derajatnya tuh, Pak. Oh iya benar, kayaknya itu. Saya nggak terima tuh. Nggak terima. Oke. Rekor nasional ya, mantap juga. Catatan terbaik pelari 110 gawang. Untuk saat ini saya 14.02 tapi tetap kontinu. Mantap bosku. Ya, luar biasa. Suka duka jadi atlet. Kayaknya sukanya dia tadi kan. Oh, sukanya dulu dah. Tadi kan udah mulai enak nih kayaknya. Suka dulu ya. Suka dulu yang paling gimana senangnya aja dulu. Baru sakitnya di belakang. Aku paling suka itu waktu kejuaraan di Amerika. Ikut training center di Amerika. Jadi di sana walaupun kita nggak punya kejuaraan khusus yang bisa bikin derajat kita naik di sini, tapi di sana saya mendapatkan aku mendapatkan suatu pengalaman yang nggak ada di sini dan di negara lain, ada hanya di Amerika yang pernah ketemu. Yaitu salah satunya adalah ada di Amerika tuh setiap bulan itu ada 4 kejuaraan dan rata-rata kampus-kampus yang terkenal itu melaksanakan kejuaraan. Setiap kampus setiap minggu. Setiap kampus yang besar setiap minggu ada kejuaraan. Jadi misal Bapak mau lomba nih, Iya. terserah mau pilih kemana aja, bebas. Jadi jadwalnya itu setiap minggu selama 1 bulan full itu ada kejuaraan. Sepanjang tahun ada kejuaraan. Jadi nggak ada namanya atlet itu kekurangan kejuaraan. Jadi di Indonesia doang kayaknya kejuaraan tuh udah terbatas kayaknya ya. Termasuk negara-negara yang lain juga masih kurang. Pokoknya yang menjadi kiblat olahraga itu ya bisa dibilang Amerika. Itu sukanya. Terus satu lagi sukanya pas kita bisa catatan prestasi kita tuh bisa meningkat
pas Panggil tuh. Tapi panggil tuh. Siapa? Oh ya udah. Nah, terus sukanya tadi. satu lagi Oh, ada iklan lo, bisa lo gue dipanggil. pas sukanya itu pas ini loh apa namanya, kita ikut kejuaraan. Habis itu kita catatan waktunya meningkat. Itu seperti apa namanya, kejutan yang apa namanya, bikin bingung. Iya. Harus reaksi kayak apa ini? Reaksi bener. Ekspresinya gitu ya. Reaksi kayak gimana? Enak gak sih jadi artis sebenarnya? Tadi Kalau udah berbicara kalau- suka, saya kasih suka dulu nih. Kalau yang atlet yang bersungguh-sungguh enak. Tapi Enak. kalau yang setengah-setengah nggak enak. Yang baroan gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Yang bersungguh-sungguh tuh gini, dia bertanggung jawab dengan profesi dia. Nah itu akan senang. Tapi kalau atlet yang setengah-setengah, artinya dia tidak mengerti tujuan dari suatu latihan. Ya mungkin nanti akan mengarahnya ke arah lain, tapi tidak mungkin arahnya ke lain gitu. Karena fokusnya imajinasinya nggak ada di olahraga itu, nggak ada di atlet. Berarti latihan itu harus totalitas berarti. Iya, totalitas. Harus meninggalkan semuanya. Rela berkorban, rela berjuang, dan lain-lain. Meninggalkan kesenangan pasti masih mudanya ya. Enggak, justru bukan meninggalkan kesenangan, jadi membagi waktu, memanajemen waktu. Manajemen. Berarti kata orang katanya kamu jadi atlet tuh di masa-masa mudamu kamu udah kehilangan kesenanganmu katanya waktu bermain sama teman-teman, kamu katanya nggak bisa gitu. Justru kalau menurut saya pribadi sih itu bukan salah, tapi agak nggak pas kalau menurut aku ya. Iya. Karena di dalam apa namanya, perjalanan perjuangan itu semuanya harus seimbang, Pak. Mau dia sedih, mau dia bahagia, dan lain-lain itu harus seimbang, harus ada takarannya masing-masing. Jadi untuk menjadi seorang atlet itu harus cerdas, Pak. Oh, cerdas. Harus bisa memanajemen waktu. Pemilihan bahasa pun harus tepat. Iya. Tapi kalau jadi atlet nih, ngomong-ngomong, katanya tapi roman-romannya sebenarnya harta, tahta, dan wanita. Bener apa enggak tuh? Kayaknya nih kita bertanya, harta, tahta, wanita, apakah itu berlaku di olahraga? Ya, termasuk atlet gitu. Mungkin itu karena aku juga maksudnya profesi atlet, aku agak bertolak dengan hal itu, Pak. Oh, bertolak. Kalau aku tetap ada 3. Tapi beda nih. Oh, beda. Tadi Bapak apa? Harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, wanita. Iya. Kalau aku beda, Pak. Apa, Pak? Ilmu, harta, istri. Oh iya. Rio Malhotra baru nikah. Sama siapa? Sama istri Atlet aku juga. lah. Iya, atlet juga. Iyalah. Oh, sama atlet juga tuh. Ya, jadi Biasanya Pak, atlet sama atlet tuh, aduh, iya kan? dia bisa mengontrol lah. Iya, gitu. bisa kontrol. Jadi 3 itu tuh godaan, apakah berlaku itu di olahraga? Apakah benar itu nggak cuma di olahraga doang? Apa di olahraga itu yang paling? Itu masalah mendukung, Pak. Mendukung profesi sebagai atlet. Oh iya benar. Pertama kita ilmu nih. Iya. Kita harus tahu ilmu, Pak. Aha. Kalau kita mencari ilmu selagi kita mencari harta, Aha. hasilnya 50-50, Pak. 50-50. Jadi kita harus mencari ilmu dulu nih. Aha. Udah 90% boleh kita mencari harta, Pak. Oh, iya. Ya kan? Ilmu tadi mendukung kita untuk mencari harta, Pak. Ya. Setelah harta udah dapat 90%, baru kita menentukan mencari istri, Pak. Oh iya, untuk kalian berarti pendamping hidup. Jadi semua itu saling berkaitan. Saling berkaitan. Kalau misal harta, tahta, wanita ini tujuannya nggak baik nih, Pak. Oh, nggak baik gitu ya? Iya. Nah. Mantap juga abang ini ya. Iya. Nah, itu- susah loh. itu- Untungnya kan kami ini disponsori oleh apa nih? Nggak ada sponsor sebenarnya kan, karena ada apa? Ada. Sering ketemu nih kan, teman lama, bukan teman lama, Pokoknya teman nggak pernah lama ya kawan ya. Teman sepanjang hayat. Oh iya benar. Siapa kayak itu? Ini, iya. Pak. Sepanjang hayat. Ini, Pak, teman, Pak. Ada lagi. Siapa tuh, Pak? Istri sendiri. Oh iya, benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Jadi sehari seminggu kadang ketemu. Oh iya, salah. Kadang di rumah tiap hari tiap jam. tiap Emang udah nikah dia, Pak? Iya, saya masih bujangan ini, aduh. Oh, minggu. Cari aja. benar. Jadi nambah lagi. Benar, nambah lagi. Tapi balik lagi kawan. Untuk sukanya tadi kan,
biasanya kalau atlet itu bisa nggak sih dijadikan pekerjaan? Selama ini kan orang banyak mendeskripsikan atlet itu nggak ada masa depannya. Atlet itu suram, gitu kan. Dan Iya, coba tolong nih kepada kawan-kawan yang di sana yang pengen jadi atlet nih. Prinsip gini Pak, harusnya masing-masing orang tuh harus ada prinsip Pak. Prinsip itu kita ditentukan dari ilmu tadi Pak. Oh iya, udah ada Ilmu dulu Pak. Ilmu ini paling penting nih. Ujung tombak dari segala-galanya. Iya. Ilmu ya kan. Tadi apa pertanyaan? Pertanyaannya, apakah di atlet Oh iya, atlet prinsip. itu Iya, prinsip apakah bisa dijadikan lahan pegangan hidup atau maksudnya dalam artian bisa dijadikan pekerjaan? ya? Bisa. Bisa ya. Heeh. Bisa kalau itu udah mepet Pak. Udah mepet. Iya. Dan tidak bisa Mm-mm. dan tidak bisa itu dijadikan suatu apa namanya tiang pokok penopang kehidupan Pak. Karena mungkin ada sebagian orang memfokuskan pada profesi sebagai atlet dan ada juga yang orang memprofesikan atlet ini profesi utama dan profesi yang di bidang lain ini juga menjadi utama Pak. Jadi jadi dia ada orang yang memprioritaskan dua profesi dalam dunia bahkan lebih Pak. Jadi sebenarnya bisa tidak bisa iya. Karena kan Tergantung dari masing-masing manusianya. karena beberapa ada gitu senior berbicara gitu kan, udah lu ngapain jadi atlet, masa depannya begini-gini aja katanya kan, susah bisa apa, ntar masa tuanya suram gini kayak gitu. Nah itu tadi kan Pak, pilihan yang kedua. Aha. Berarti dia ada satu lagi penopang kehidupan dia Pak selain profesi atlet. Nah, harus ada di luar lagi kan bahasanya kan. Oleh karena dia udah tahu duit Pak, makanya dia ngomong kayak gitu. Udah tahu duit. Nah beda dengan orang yang kepepet tadi Pak. Kepepet, ilmu Ada duit kepepet. Pak, mau ngapain? Modalnya cuma tenaga Pak, makanya dia jadi atlet. Kebetulan mungkin dia bisa sukses. Berarti dia dapat ini dong, dapat keuntungan apa misalnya. Profit gitu ya. Iya bisa dibilang profit, pemasukan kehidupan kayak gitu Pak, penopang kehidupannya. Iya. Nah, terus udah itu dari sukanya tuh. Berarti olahraga bisa menjanjikan lah ya Bang Bisa ya. menjanjikan, bisa juga enggak, tergantung dari manusia. Tergantung manusianya ya. Bisa tenar juga kan? Bisa dong. Oh iyalah. Kenal ini Rio Mahaltra? Iya ya mau lagi gitu lah orang ya. Enggak lah. Ya kan masuk TV ya kan. Gitu, atlet itu setara dengan artis ya enggak? Iya bisa. Bisa ya kan? Artis itu Pak, artinya dia pelaku seni Pak, artis. Pelaku seni. Kita di sini apa enggak? Kalau olahraga nih. Jadi bukan mentang-mentang yang masuk TV itu disebut artis Pak, belum tentu Pak. Oh belum. Belum tentu Pak. Oh. Itu bisa disebut kalau bahasa sekarang orang yang viral. Oh viral. Beda dengan artis Pak. Artis ini adalah seorang manusia yang melakukan kegiatan atau manusia yang menghasilkan suatu karya. Itu disebut artis Pak. Jadi kalau tadi Bapak bilang membandingkan dengan atlet, atlet itu apa sebanding dengan atlet? Atlet ya artis, gitu Pak. Cuman bedanya atlet ini jarang masuk TV. Kecuali dia bisa juara, apa dia punya penampilan bagus dan lain-lain gitu. Makanya dia masuk TV. Mantap juga ya. Kayaknya harus tuh kayaknya. Iya. Harus jadi artis ya kayaknya. Artis belum tentu jadi atlet. Atlet bisa jadi artis. Ya, Bisa gitu ya. Iya. Terus nih, kayaknya harus bicara agak sedikit nih. Dukanya jadi atlet apa nih? Tadi kan udah senang nih kita nih, ketawa-ketawa ya kan. Ya sebenarnya sepanjang jalan perjalanan kehidupan menjadi seorang atlet. Romannya sedih banget nih romannya. Jika seorang atlet menginginkan di balik latihan itu adalah menjadi seorang juara, menjadi seorang yang berhasil. Iya. Jika, ya kan? Jika. Lantas dia mengalami kekalahan dalam suatu perjuangan, Pak. Apa yang dirasakan? Kesedihan. Panjul, itu berapa set? Bisa. Itu hampir sama dirasakan oleh seluruh atlet dan dimanapun mereka berada. Hampir rata-rata. Kalau saya ya itu, tapi kalau kalah ya sedih, tapi berjuang lagi. Itu bahasanya kayak gitu.
Tapi yang benar tadi Pak, pada kita ambil globalnya yang tadi Pak, saya bilang pertama. Apaan bang? Jika. Oh iya. Ada nanti rekamannya Pak. Oh iya, rekamannya ntar diulang lagi aja kalau kayak gitu ya. Oke. Iya kan? Terus cedera pernah? Apa? Pernah cedera? Pernah cedera, hamstring pernah, lutut pernah, Pas lagi naik-naiknya gitu ya? Apa lagi semangat 45 nya apa gimana? kalau cedera hamstring dulu waktu belum fokus latihan, tapi udah mulai latihan cedera. Terus waktu sakit lutut, waktu sakit pada tendon di lutut, bukan tendon sih nggak tahu sakit, pokoknya sakit tiba-tiba sakit dan itu nggak mempengaruhi prestasi sama sekali. Tapi kan itu saya pernah punya pelatih terus pelatih ini melatih mental untuk tidak bisa kalah dari rasa sakit. berani melawan diri gitu ya. Berani melawan diri. Jadi gini Pak, rasa sakit yang saya alami waktu itu Pak, saya bisa merasakan tapi itu tidak mempengaruhi saya Pak untuk berjuang dan berlatih istilahnya. Karena kan Jadi itu tidak mempengaruhi atau menurunkan prestasi saya Pak. Bahkan itu membuat saya lebih ganas. karena kan selama ini kan orang taunya wah Rio Moholta juara nasional lari 110 gawang bla 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 bla. Ketika Rio jatuh sakit, Rio cedera katanya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya. Tahu men. Cuman aku sendiri yang tahu. Sakitnya Pak, gitu Pak, ya. Ada binatang. Aha. Bukan ada binatang. Apa nih ya? Manusia ini Pak, manusia yang terdiri dari beberapa sifat Pak. Ya. Beberapa sifat. Yang pertama sifat hewan. Iya. Yang kedua sifat setan. Nih. Yang ketiga sifat malaikat. Oh, malaikat. Terus nih kayaknya. Tiga itu ada tiga itu aja coba. Ketika manusia mengalami sifat hewan, dia akan merasakan dirinya itu ganas. Dia akan bersifat kehewan-hewanan. Dia tidak pernah merasa sakit. Dia tidak tahu rasa malu. Yang jelas dia hewan tidak punya pikiran, tidak punya akal, yang hanya dia punya pikiran. Itu sifat hewan pada manusia. Yang kedua Pak, sifat setan nih Pak. Sifat setan ini adalah sifat yang paling licik dimiliki oleh manusia. Kalau Bapak ketemu orang yang pernah merugikan Bapak, itu dia punya manusia yang punya sifat hewan, sifat setan. Oh, berarti yang Setan. yang bikin rugi itu setan pokoknya udah gitu aja. Oke. Terus Pak, yang ketiga Pak, sifat malaikat Pak. Sifat malaikat ini adalah sifat yang paling baik Pak yang bisa kita temui Pak. Kalau Bapak misal pernah ketemu dengan orang yang baik Pak, nah berarti dia sedang mengalami sifat malaikat. Berarti dapat tergantung tanggalnya juga nih. Kalau di tanggal muda berarti sifatnya sifat malaikat ini. Kalau di tanggal tua Gak bisa Pak, manusia ini monoton Pak. Menutannya. Ya, tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Jadi Pak gini Pak, kembali lagi ke ilmu Pak. Oh, iya. Manusia harus punya 3 dasar tadi Pak. Oh iya. Satu dasar tadi Pak, Apa? ilmu Pak. Oh, ilmu. Kalau udah tahu ilmu baru kita bisa terapkan yang ini Pak. Oke. Hewani, setani, malaikat. Yang ini jangan ditinggalkan Pak, jangan dihilangkan Pak. Yang dua ini tetap harus ada tapi dengan kadar yang pas. Oh. Dengan diatur dipikir oleh akal, diakal oleh pikir, Iya. ya kan? Iya. Apa gimana ngomongnya? Dipikirin oleh akal. Nah. Oh iya, benar. Diatur oleh hati. Itu Pak. Boleh. Hebat juga nih. Susah loh kalau nyari model-model kayak gini nih. Kalau sama mungkin pusing juga kayaknya. Apa? Kalau lu ada duanya pusing lagi nyari. Iya. Duplikatnya susah. Makanya Pak, kalau kita di media sosial pura-pura aja Pak. Iya. Tapi kalau ngobrol kita harus gitu. Oh iya benar. Ada punya Facebook Pak? Facebook atau Instagram gitu mungkin. Media Follow sosial dulu lah. aktif saya Pak. Pak aktif. Follow dulu Instagramnya apa nih? Kasih tahu. Sebutin nih. Sebutin aja nggak apa-apa. Salmantis Pak. Sal. Apa tadi susah banget?
SALTMANTS. Nah itulah pokoknya lah, kan nanti saya tempelin di sini lah ya nih. Pokoknya ketik aja Rio Malhotra. Rio Malhotra pokoknya. Terkenal itu orang itu. Oh iya, kenal itu dong. Zaman-zaman masih saya sering numpang tidur sih, jadi saya tahu nama bapak ya kan. Iya. Iyalah. Lagi bu cewek nggak Saya sering kenal, ngambil lagi makan di dicari. bawah. Biasa Pak, itu masa lalu. Iya. Enggak masalah, tapi harus dikenang juga pak. Kalau nggak kayak gitu kan, saya nggak tahu bapak ya kan. Gila ya. Iya, gua mah pasti di bawah. Kayaknya senang banget dah pokoknya kenal sama Rio Malhotra ini. Aduh. Saya juga Pak. Aduh. Ketemu terus lah pokoknya ya kan. Tahun depan target gimana nih? Ada kejuaraan apa aja yang mau dikejar? Oh, kalau kejuaraan yang udah terprogram ini Pak, ada PON, Apalagi Pak. COVID kan. Ada PON Pak. Ada PON. Terus sebenarnya saya pengen ikut ini Pak, apa namanya, ada kejuaraan terus belum ada kualifikasi aja. Ntar lah nunggu kabar. Ini iklan nih. Iklan dulu terus ya. Aduh. Nah, jangan lupa follow apa Instagramnya? Nggak ada. Nggak mau dia iklannya. Apa kejuaraan tahun depan? PON, ada programnya. Ada PON di bulan prediksinya Bulan apa ya PON? November kan? November akhir ya. Di mana tuh? Papua. Papua. Terus ada kejuaraan apa lagi tuh? Itu di nasionalnya. Nasional. Oh ya, saya kasih tahu dulu. PON itu event yang paling bergengsi ya di Indonesia. Iya, PON itu kejuaraan paling levelnya paling tinggi lah di Indonesia. Paling multi event ya itu ya? Iya, multi. Event. Itu ada sejarahnya PON, harus dicari tahu. Ntar kita kulik lagi lah tentang Sejarahnya sejarah PON. bagus, sejarahnya bagus PON. Nanti kita kulik, kita bahas lagi tuh tentang PON. sejarah PON itu asal muasalnya dari mana dan perkembangannya sampai mana tuh eventnya. Ya. Dan menghasilkan juara-juara nasional, Ya. juara-juara nasional lagi ya, juara-juara SEA Games, Asian Games sampai Olimpik gitu ya. Ya. Jadi target tahun depan ada PON di Papua, terus ada apa lagi? Ada suatu kejuaraan lagi gitu. Nah, Tapi saya nggak bisa sebutin Pak. oh masih Masih abu-abu. abu-abu. Jadi adalah kejuaraan pokoknya yang dikejar. Lah, mudah-mudahan lah tercapai. Iya. Tapi target di tahun depan catatan waktu gimana nih? Pak, gimana mau target Pak? Kejuaraan aja nggak ada. Ada kejuaraan. Aduh. Nggak ada Pak. Ikut ini balap lari liar. Oh, balap liar. Waduh, nanti kita harus kita ngobrol lagi lah, kita bahas lagi tentang kejuaraan lari liar lagi lah, bagaimana perkembangannya kan. Aduh, dan menghasilkan siapa aja tuh ya kan. Iya. Aduh. Tapi bagus juga sih kalau lari liar ya. Bagus bener, cuman kalau ada jurinya ya nggak bagus. Iya. Karena di Indonesia juga harus ada penyemangatnya gitu, Ya pemanasnya lah. pemanasnya gitu ya. Oke, jadi tahun depan ada PON dan ada kejuaraan yang mungkin Ya, dari yang pastinya PON nih deh. ya PON dan lain-lain. Nah, terus nih buat kawan-kawan yang pengen jadi atlet, terus sekarang jadi atlet, terus semangatnya agak menurun, sedangkan dia masih menggebu-gebu pengen jadi atlet, pengen juara gitu. Tolong kasih motivasi dulu, Cin. Nah, sebenarnya motivasi nggak ada, cuman kata-kata cuman ini aja ya, apa namanya, pendapat aja. Pendapat. Kalau misal teman-teman berpikiran bahwa atlet itu bisa memberikan satu kehidupan, boleh dicoba. Tapi kalau misal teman-teman udah punya penopang satu sisi penopang kehidupan yang lebih kuat daripada atlet, ya monggo boleh diteruskan yang satu sisi dan boleh juga disambilan dengan yang lain. Pokoknya intinya kita ini harus berpikiran positif, terus semangat, terus termotivasi. Harus kita itu harus berinovasi gitu. Iya. Kita terus harus belajar, perbanyak baca. Ya. Wah, banyak baca tuh kawan, biar pintar. Manusia harus tetap berpikiran positif, optimis, terus berinovasi dan lain-lain yang positif. Oke.
kayaknya kita harus mengakhiri cukup sampai sini dan terima kasih mungkin kepada kawan-kawanku yang di rumah sana. Jangan lupa subscribe bro, Ya, karena subscribe ya. itu gratis kawan. Iya, biar Jangan pelit kawan, Iya, biar cepet kaya. cepet kaya kawan, ya kan? Ya, jangan lupa like and share. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye bye. Bye. Lu langsung kecil langsung mumet nih gini mumet dah karu-karuan.